hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran PAI, yakni materi tentang zakat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk seluruhnya. Bismillah dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'lana hikmata wanshur alaina rahmata min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Semoga dengan doa tadi kita mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semua. Untuk materi kali ini, pertemuan yang kedua, kita membahas tentang zakat. Sebelum saya melangkah ke materi selanjutnya, ada yang tahu zakat itu apa? Mungkin Rafa, zakat itu apa, Pak? Zakat itu kayak sampai pas setelah puasa. Nah, setelah puasa 30 hari atau 1 bulan dulu, itu biasanya zakatnya dinamakan apa, Pak? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Yang dikeluarkan itu apa? Rosa, beras atau uang. Yang dikeluarkan apa? Bahan pokok, yaitu beras. Oke, jadi beras berapa kilo? 1 kilo, 2 kilo atau 2,5 kilo? Berapa? 2,5 kilo. Nah, itu adalah terkait tentang zakat. Ada yang hafal punya zakat? Nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Dari keterangan ini kita akan membahas tentang zakat, pengertian, syarat dan ketentuannya. Oke, pengertian zakat adalah, tolong Mas Iqmal dibacakan yang keras pengertian zakat. Pengertian, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Nah, ketika syarat sampean sudah memenuhi daripada zakat, kalau zakat fitrah itu adalah puasa terlebih dahulu dalam 1 tahun, bukan dalam 1 tahun. Apa itu 1 bulan? Setelah itu mengeluarkan zakat kepada siapa? Kepada fakir miskin. Itu kalau zakat fitrah. Selain fakir miskin, itu ada yang berhak menerimanya.
ada fakir miskin, ada ibu sabil, dan yang lainnya. Itu adalah pengertian zakat. Jadi mengeluarkannya itu pas 1 tahun sekali, yaitu zakat fitrah. Hukum daripada zakat itu adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Itu jadi zakat itu sampai lihat di daerah sampai itu mana yang miskin, itu yang didahulukan, bukan teman dekat. Ya, kecuali kalau teman dekatnya miskin dikasihkan. Jadi ada fakir, ada miskin. Fakir itu adalah dia punya pekerjaan, tapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Kalau miskin, dia tidak memiliki pekerjaan dan sudah pasti dia tidak menemukan apa yang pun mendapatkan keuangan. Jadi yang dinamakan fakir dan miskin itu beda. Kalau fakir dia punya pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, syarat wajib zakat. Ayo, Mas Askar dibaca. Syarat wajib zakat. Berikut ada beberapa syarat wajib zakat. 1. Beragama Islam. 2. Balik atau dewasa. 3. Berakal sehat. 4. Merdeka. 5. Milik penuh atau al-mamluk. Terus mencapai nizab. terus Berlalu 1 tahun. oke, ini ada syarat wajib. Yang pertama adalah beragama Islam. Kita semua di kelas ini beragama Islam, berarti wajib mengeluarkan zakat. Balik atau dewasa, kita wajib mengeluarkan zakat. Berakal sehat, berarti orang gila tidak kena zakat. Merdeka, merdeka ini adalah budak ya. Zamannya Rasulullah dulu ada budak, pembantu tapi tidak dikasih bayaran, itu budak. Milik penuh, zakat yang sampai mau zakatkan itu adalah milik sampean, bukan dari mencuri atau bukan dari orang lain, entah itu pinjam atau yang lainnya. Jadi milik sampean mencapai 1 nisab. Kalau kambing itu berarti kalau sampean punya 40 itu wajib mengeluarkan 1. Kalau punya emas itu ada ukuran 250 gram baru wajib untuk dikeluarkan. Berlalu 1 tahun, jangan mentang-mentang sambil sombong, aku zakat 1 minggu sekali, tidak sah, karena harus 1 tahun. Kalau 1 minggu itu bukan namanya zakat tapi infak. Nah itu adalah syarat wajib. Jadi kalau semua ini sudah sampai mencapai, mau nggak mau sampai harus mengeluarkan zakat tersebut. Jenis-jenis zakat mal dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, pertanian. Zakat fitrah pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian. Ini adalah macam-macam jenis zakat. Nisab. Jadi untuk nisab ini adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda. Emas 85 gram, perak 595 gram, perniagaan setara dengan nilai emas. Hasil pertanian 527 kilogram beras. Tuh. Jadi itu adalah nisab daripada itu ya. Terus perhitungan zakat. Perhitungan zakat itu adalah jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harga berikut. Contoh perhitungan zakat akan dibacakan oleh Farah. Ayo silakan Farah. Perhitungan zakat. Jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Berikut contoh perhitungan zakat. Zakat mal 2,5 atau dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Zakat fitrah 1 sa atau 3,5 liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Nah ini perhitungan ya. Kalau zakat mal 25 dari nilai harta yang mencapai nisab yang telah melewati 1 tahun. Jadi kalau ini emas 85 gram, perak 8 gram, berarti 2,5 nya berapa? Itu yang harus sampean keluarkan. Ya, jadi sampean punya emas 85 gram, 25% yang sampean zakatkan. Askar setelah lulus dari baku dia jadi dokter. Setelah itu Rosa jadi DPR, Ayu jadi menteri, Farah jadi wali kota. Nah,
gaji mereka dalam 1 tahun sampai 1 nisab, berarti 2,5 harus mereka keluarkan. Zakat fitrah 1 sok 3 liter beras atau makanan pokok lainnya untuk setiap jiwa. Jadi makanan pokok di Indonesia itu adalah beras, maka wajib untuk mengeluarkan beras. Kalau di Arab Saudi itu makanan pokok mereka adalah gandum. Terus di Cina Pak, keluarkan apa? Ya tergantung di sana makan pokoknya apa. Di Korea, jadi tidak sama. Tidak sama makanan pokok mereka itu di setiap negara pasti berbeda. Penyaluran zakat dibacakan oleh Tino yang keras, Mas Tino. Saluran zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan; miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya; amil zakat, orang yang bertugas mengelola zakat; malah orang yang baru masuk Islam; itu budak yang ingin memerdekakan diri; gharim, orang yang terlilit buta; fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah; ibnu sabit, orang yang musibkan dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Ini ya, penyaluran zakat ada 8. Tadi fakir yang selesai bahas. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, itu fakir. Jadi nggak memiliki kerjaan, nggak memiliki harta sama sekali. Di sini itu disodakoi, dikasih orang saja. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mampu untuk bekerja. Kalau sekarang tidak ada mungkin ya, ada lah, tapi lebih ke arah miskin. Kalau fakir sekarang bisnis online bisa, ya enggak? Atau jual apa itu perhiasan lewat online juga bisa. Semua lewat online bisa. Kalau miskin memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya seperti yang ada di sekitar kita. Ambil zakat, orang yang bertugas mengelola zakat. Ini biasanya di masjid-masjid itu ya. Setiap malam takbiran Allahu Akbar diumumkan, setiap warga banyak sabrangan diharapkan untuk mengeluarkan zakat, itu ambil. Malah orang yang baru masuk Islam, malam takbiran dia tobat masuk Islam, besoknya dia wajib mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia termasuk saudara kita sesama muslim. Lupa, tapi dia kaya. Cina yang milik perusahaan besar ya. Ternyata dia taubat. Pas malam takbiran nangis taubat, dia wajib mendapatkan zakat. Karena dia saudara kita sesama Islam. Malah, rikop budak yang merdekakan sekarang tidak ada. Gharim, orang yang terlilit hutang, pinjol terus saya. Pinjol tanggungannya banyak, nggak nyaur nggak bisa sampai 1 tahun dia wajib untuk zakat. Tapi sampai jangan niat kita pinjol di zakat enggak. Bisa bilang orang yang berjuang di jalan Allah. Ini berjuang di jalan Allah itu zaman dulu perang. Sekarang apa? Orang-orang yang merawat memberikan ilmu kepada sampean itu termasuk. Guru ngaji di rumah sampean. Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan. Contoh, lagi Utawa Rafa, dia melalang kepingin nyari ilmu agama loh ya, butuh ilmu hitam loh ya. Orang kepingin hitam, sekiranya aku diantem jalan 1 meter gak kena. Wah, jangan, gak usah, sampai gak usah punya ilmu kebal, cukup ilmu selamat. Nah, ini selamat. Ilmu kebal, meskipun sekebal apapun, kalau waktunya mati pasti mati. Yang penting adalah ilmu selamat. Nah, ini gak ada musuh sampai selamat, maka disebut sebagai. Nah, ya. Jadi api tegar apa ini tadi di pondok satu pindah, pondok sana pindah lah. Perjalanan dia itu nggak pakai mobil atau pakai mobil di tengah perjalanan dia kehabisan, wajib dikasih zakat. Manfaat zakat di antaranya membersihkan harta, membersihkan diri, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial, memperkuat rasa solidaritas kepada sosial. Dan ini pentingnya zakat. Kalau pajak ya, jadi pajak nggak? Pajak semua kena. Untuk jalan raya, pasti saya protes. Jalan ini nggak enak belas di sini.
Soalnya apa? Sampai dari balapan. Nah coba sampai dari jalan sing halus, lancar. Sampai ngerti jalan ini, pasti sama komen. Itu uang negara seharusnya diperuntukkan untuk jalan raya, yang diperuntukkan untuk kita semua. Nah, beda dengan zakat. Kalau zakat itu setiap tahunnya itu orangnya gede. Nah ini menunjukkan bahwasanya fakir miskin, ya orang-orang yang membutuhkan, menciptakan penataan dan sosial, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Ini menunjukkan rasa kepedulian sosial umat Islam itu harus sangat tinggi. Jadi harus peka kita sebagai umat Islam. Nek pas wae takbiran, itu pas wae wong nangis. Iya nek nangis gembira, nangis pas besok gak ono segoyo. Saat itulah sampai mengeluarkan. Jadi pas takbiran nangis, yo apa yo mending gak ono musik. Nah, pentingnya zakat mal untuk mereka ketika hidup. Mau seorang kaya tok yang bisa merasakan kekayaannya. Orang miskin pun juga untuk ini. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, pakai faturid min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitasmu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan, lalu bagaimana kamu berhadap orang lain untuk mewujudkan semua keinginan? Artinya apa? Ini adalah pesan terakhir, bukan pesan terakhir ya. Ini adalah salah satu pesan buat kita. Jangan sampai kita itu mengharapkan lebih dari orang lain, padahal kita sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ini adalah keterangan tentang soal materi zakat. Ini adalah tugas untuk minggu depan ya. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Kalau ada, ini tugas nanti dikumpulkan. Dan ada tugas kelompok, nanti akan saya bagikan kelompoknya siapa saja di situ. Nanti tugas kelompok itu adalah membuat praktek tentang video pembayaran zakat. Ya, terima kasih untuk teman hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.